Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Mei. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Mei ini ya. Oke, temanya nih. Ini tuh kayak kabut dalam pikiran, ilusi, kebingungan. Lalu ini berbicara tentang pertama nih, tantangan, konflik, kesulitan, atau proses kamu mempersiapkan diri kamu untuk mencapai sesuatu yang kamu mau. Ini berbicara tentang persimpangan jalan ya. Ketika kamu dihadapkan pada pilihan, atau bisa juga ini, banyak jalan menuju Roma. Ya, kalau kamu berpikir misalnya untuk mencapai sesuatu hal caranya ini cuma begini doang, padahal ada opsi lain, ada alternatif lain loh untuk bisa sampai ke situ, dan mungkin itu yang kamu perlu lihat atau semesta akan tunjukkan itu buat kamu di bulan Mei ini ya. Kayak kayak aku tuh mendapatkan vibe gitu ya. Tadi kepikiran kalau misalnya kamu punya mimpi untuk keluar negeri gitu. Caranya keluar negeri itu kan macam-macam ya. Bisa pesawat, bisa jalan darat misalnya kayak dari Kalimantan tuh kamu bisa terus-terus ke Malaysia gitu. Atau misalnya dengan jalur jalur beasiswa, jalur bekerja, hal-hal semacam itu ya. Kayak itu salah satu contoh yang bisa aku berikan gitu. Misalnya kamu memikirkan suatu hal dan cara melakukannya cuma satu itu doang, padahal sebenarnya banyak alternatif lain, banyak cara lain yang bisa kamu coba. Ini adalah PR kamu gitu. Bikin intensi gitu. Misalnya kamu banyak baca, banyak nonton gitu, orang-orang yang udah pernah sampai di titik itu. Dengan kamu punya intensi dan setidaknya kamu mulai langkah pertama, semesta akan buka jalan nih untuk langkah-langkah lain, alternatif-alternatif lain yang bisa kamu temukan. Ya, untuk mencapai suatu hal yang mau kamu tuju itu. Misalnya tadi pakai contoh ya luar negeri itu ya. Kalau misalnya kamu berpikir mahal, kayak nabung seumur hidup, enggak. Kamu kamu bisa misalnya hunting dengan uh, sky scanner gitu. Kamu bisa lihat harganya di musim tertentu, di bulan tertentu bisa bisa murah. Kayak seperti itu ya. Hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya, tapi ketika kita mulai langkah pertama dan punya intensi untuk mengerti dan melihat lebih jauh, semesta akan buka jalan buat kamu. Itu tadi cuma salah satu contoh aja ya. Oke, mari kita bahas. Nih, lihat proses kamu di tengah sini nih. Ini kan di waktu sekarang, present, proses kamu, tantangan yang udah kamu lewatin. Pertama, itu bagian dari menaklukkan ego kamu, menaklukkan sisi animalistik kamu gitu ya. Misalnya juga ada trauma atau kesedihan yang belum dibereskan. Itu proses ya, tantangan kamu itu membantu kamu memproses itu semua. Lalu ini juga berbicara tentang proses, misalnya contoh kamu rajin nge-gym karena mau lebih sehat atau mau punya target berat badan tertentu atau punya target, oh gue mau badan gue bagus, hal-hal semacam itu ya. Dan proses apapun ini yang kamu lakukan ya, itu membawa kamu kepada suatu awalan baru gitu. Misalnya pakai contoh olahraga tadi, nge-gym tadi ya. Ketika kita membangun habit lebih sehat gitu dengan olahraga, itu akan jadi rasanya beda loh. Apa yang kita rasakan beda tentang diri kita, terus cara kita melakukan aktivitas lain di hari-hari kita itu rasanya akan beda loh. Ketika kita konsisten dan berhasil, kita punya target nih terus kita lakuin dan kita konsisten untuk jalanin itu terus, itu kayak kita punya rasa yang berbeda pada diri kita dan aktivitas-aktivitas lain juga ngefek, efeknya berasa gitu ya. Itu contoh satu. Dan bisa juga ini kayak awalan yang baru yang membawa kamu kepada definisi bahagia kamu, misalnya itu membawa kepada fulfillment kamu. Apa yang kamu bangun tadi. Misalnya Pak, pekerjaan, habit baru, kreativitas, proyek kreatif baru gitu. Yang kamu bangun itu kayak ada strength di sini ya. Aku melihat dengan strength di sini mungkin yang itu tadi menaklukkan ego kamu, sisi sisi apa ya, sisi diri kamu yang kamu berpikir kayaknya gue nggak bisa gini terus deh, misalnya ya kamu mulai sesuatu yang baru, pakai contoh gitu memulai YouTube atau memulai konten apalah gitu, padahal kamu orangnya pemalu nggak suka yang ngomong depan kamera, tapi kamu belajar nih, belajar menaklukkan sisi diri kamu yang itu, dimana ketika kamu gue berhasil loh, ternyata gue bisa loh, ternyata nggak semengerikan itu loh, ternyata gue bisa melangkah terus 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 lama-lama oh ternyata orang suka sama kamu, hal-hal dimana kamu menantang diri kamu sendiri dan kamu berhasil ngelewatin itu, di situ membawa fulfillment buat kamu ya. Selain fulfillment buat hati juga hasil lain di dunia realita kamu yang terukur. Oke? Nih di waktu lampau yang tadi makanya aku di awal tadi aku ngasih contoh sesuatu yang berhubungan dengan traveling atau keliling dunia.
atau jalan-jalan gitu ke luar negeri misalnya, karena aku mendapatkan vibe itu ya dengan ini The World dan ada Wheel of Fortune. Kayak mungkin sebagian dari kamu tuh bingung caranya, aku punya mimpi ke luar negeri, aku punya mimpi jalan-jalan, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Itu tadi mungkin kamu punya pemikiran bahwa caranya cuma satu gitu. Banyak 10 atau 20 cara lain yang mungkin kamu belum nyampe gitu ke kamu. Cuman kamu perlu itu tadi aku bilang, kamu banyak baca, kamu banyak nonton orang-orang yang udah mencapai titik itu. Nanti ketika kamu mulai langkah pertama, semesta akan ngirimin informasi-informasi lain, nunjukin informasi lain. Kayak kayak tahu-tahu kamu ngerti sendiri gitu ya, dengan proses kamu mulai langkah pertama dulu. Seperti itu. Lalu um, mungkin pilihan di waktu yang akan datang itu ya, mungkin pilihan yang kamu buat itu nggak semuanya suportif sama kamu. Orang-orang di sekeliling kamu tuh nggak selalu suportif sama kamu. Tapi justru itu, kayak seberapa kamu mau sama hal itu, seberapa hal itu penting buat kamu gitu. Apakah kamu selalu memikirkan apa kata orang? Kan aku selalu bilang ya, kalau ini hidupnya kamu, yang ngerasain kamu, yang tahu jatuh bangun dan rasa senang ketika kamu mencapai sesuatu juga kamu gitu. Sampai kapan nih, sebagian ada yang perlu dengerin ya, sampai kapan kamu mau hidup untuk mimpi orang lain? Ya, seperti itu. Sampai kapan kamu mau mengubur mimpi kamu dan nggak membuat effort untuk mencapai mimpi kamu karena kamu sibuk membangun mimpi orang lain. Itu ada yang perlu mendengar hal ini ya, mendengar hal ini ya. Ingat, banyak jalan menuju Roma. Cara kamu mencapai sesuatu hal itu nggak cuma satu itu yang kamu pikirin. Dan perjalanan kamu ini ya membawa sesuatu rasa yang beneran bikin kamu happy itu, bikin kamu puas, bikin kamu fulfill dengan apa yang kamu lakukan. Gak selalu harus yang besar gitu, kayak tadi contoh olahraga aja gitu. Tapi itu sesuatu yang kamu lakukan untuk diri kamu, bukan sesuatu yang kamu lakukan untuk orang lain. Ya, target pencapaian itu buat diri kamu. Oke, memberi dan menerima keseimbangan. Karena itu tadi ya, aku melihat kamu misalnya melakukan sesuatu hal karena orang tua kamu. Misalnya nih, seorang anak nih, jadi dokter karena sekeluarga besarnya itu dokter semua. Padahal dia nggak mau jadi dokter, hati dia itu nggak berbicara untuk jadi dokter gitu. Itu contoh ya, hidup untuk mimpinya orang lain. Sementara aku yakin pasti kamu semua itu punya mimpi yang berbicara di hati kamu. Mimpi yang benar-benar maunya kamu. Dan itu yang perlu kamu benar-benar renungkan, pikirkan. Sampai kapan kamu mau hidup untuk mimpi orang lain ya. Kamu butuh strategi, kamu butuh membicarakan hal ini dengan orang-orang terdekat kamu yang mungkin bertentangan ya sama maunya kamu gitu. Tapi aku selalu tekankan tadi ya, aku udah bilang banyak jalan menuju Roma gitu. Dan hidup ini adalah hidup kamu dan mimpi kamu itu manggil-manggil kamu untuk kamu wujudkan. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.